Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan membaca hadis-hadis tentang adab kepada kaum yang lemah. Sore ini telah sampai pada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoinya. Qalat, Aisyah berkata, takholat telah masuk alayya kepadaku sapa imro'atun seorang wanita, wa ma'aha dan bersamanya ibnatani dua orang anak perempuan laha yang menjadi miliknya. Tas'alu, dia meminta sesuatu kepadaku. Falam tajid, maka aku tidak mendapati inti di sisiku say'an sesuatu ghairu tamratin wahidatin, kecuali hanya sebutir kurma. Jadi hadis yang ke-9 ini Sayyidah Aisyah meriwayatkan pernah terjadi suatu hari datanglah seorang wanita bersama dua anak perempuannya, yang mereka datang menemui Sayyidah Aisyah untuk meminta sesuatu. Namun Sayyidah Aisyah ketika itu tidak punya apa-apa kecuali hanya sebutir kurma. Fa'a'taituha, maka aku berikan sebutir kurma itu iyaha kepada ibu tadi. Faqasamatha, kemudian ibu tadi atau imro'ah tadi membagi kurma tadi baina ibnataiha, buat kedua anak perempuannya. Walam ta'kul, dan dia tidak makan minha dari kurma tersebut. Yang minta 3 orang, yang diberikannya sebutir kurma. Namanya seorang ibu sangat sayang kepada anaknya, maka satu butir kurma itu kemudian dibelah menjadi 2, dikasihkan kepada kedua anaknya. Sementara ibunya rela untuk tidak makan apa-apa. Summa qomat, kemudian dia berdiri, fakharajat, kemudian pergi. Fatakhola, kemudian masuk sapaan nabi alaina kepada kami. Setelah pengemis ini pergi, datanglah Rasulullah menemui Sayyidah Aisyah. Fa'akhbartuhu, kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan tentang pengemis tadi. Jadi ketika Rasulullah datang, kemudian Sayyidah Aisyah menceritakan, ya Rasul, tadi baru saja ada seorang ibu sambil membawa kedua anak perempuan. Dia minta sedekah kepadaku, tapi aku tidak punya kecuali hanya sebutir kurma. Lalu sebutir kurma itu aku berikan kepada ibunya, oleh sang ibu dibelah menjadi 2, diberikan kepada kedua anaknya. Sementara ibunya sendiri rela untuk tidak makan. Nah, mendengar cerita yang seperti itu, faqala, kemudian Rasulullah bersabda, mani betulia, barang siapa yang diuji oleh Allah, min hadhil banati, dari anak perempuan seperti ini, bisai'in, dengan sesuatu, fa ahsana, kemudian dia berbuat baik, ilaihinna, kepada anak perempuan, kunna, jadilah anak perempuan lahu baginya sitron, dinding, minan nari, dari neraka. Muttafaqun alaihi. Hadis ini kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mendengar cerita dari Sayyidah Aisyah, kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan punya tanggung jawab mengurus 2 anak perempuan, ya syaratnya perempuan ini, kemudian dia mampu mengurusnya dengan baik sampai kedua anak perempuan itu mandiri, sampai dia menikah, maka kelak kedua anak perempuan ini bagi yang mengurusnya akan menjadi dinding dari neraka. Artinya orang yang sukses mengasuh kedua anak perempuannya, dia akan dijauhkan dari neraka.
perbuatan baik dia terhadap kedua anak perempuan itu menjadikan dia terdinding, terhalang dari neraka. Nah, hadis ini sekali lagi juga untuk menghilangkan anggapan yang sudah berkembang di masyarakat waktu itu bahwa punya anak perempuan itu dianggap sebagai aib, sesuatu yang memalukan karena perempuan itu lemah. Sebaliknya waktu itu mereka merasa bangga kalau punya anak laki-laki. Karena dianggap anak laki-laki nanti yang akan bisa melanjutkan cita-cita orang tuanya. Dianggap anak laki-laki lebih mulia daripada anak perempuan. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan, wa idza busyira hatum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dulu orang-orang jahiliyah itu kalau dikasih kabar gembira bahwa anaknya yang lahir itu perempuan, itu seketika mukanya itu merah kehitam-hitaman karena menahan malu dan menahan marah. Itu menggambarkan betapa buruknya mereka terhadap anak perempuan. Maka Rasulullah bersabda bahwa ternyata ya, anak perempuan punya keistimewaan. Seseorang yang sukses mengasuh dua anak perempuan sampai dia balik, maksudnya balik ini mandiri, dia sudah menikah, maka kebaikan dia mengasuh kedua anak perempuan ini menjadikan dinding dia dari neraka, dijauhkan dari neraka. Wa'an Aisyata, hadis yang ke-10 masih bersumberkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoinya. Ceritanya mirip tapi sedikit beda. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, ja'atni, telah datang kepadaku, miskinatun, satu orang miskin perempuan, tahmilu, sambil membawa, ibnataini, dua anak perempuan laha yang menjadi miliknya. Jadi Sayyidah Aisyah menceritakan pernah kedatangan wanita miskin dengan membawa kedua anak perempuan. Fa'at amtuha salasa tamarotin, maka aku berikan kepada ibu tadi 3 butir kurma. Ya, karena yang minta 3 orang dan barangkali juga nggak punya banyak persediaan kurma, maka dikasihlah 3 butir kurma. Fa'atot kula wahidatin minhuma tamrotan, maka setelah 3 kurma ini diterima oleh ibunya, oleh ibu dibagi kepada anaknya, masing-masing anak dapat 1 butir. Ya, di anaknya 2 berarti 2 butir, kemudian yang 1 butir untuk ibunya. Farafa'at ila fiha, kemudian ketika sang ibu itu mengangkat tangannya untuk didekatkan dengan mulutnya, ya, guna untuk memakan kurma, kan anaknya sudah dapat 1, tinggal 1. Nah, rencananya 1 yang dipegang ibunya, oleh ibunya diangkat mau dimakan, sudah mau dimasukkan ke mulut, ya, di warafat ila fiha tamrotan litakuluha fastat amatha ibnataha, ternyata kurma yang mau dimakan oleh ibunya ini diminta oleh kedua anaknya. Ya, barangkali saking laparnya, apalagi cuma makan 1 kurma kan juga nggak kenyang, sehingga 1 butir kurma yang mau dimakan oleh ibunya ini diminta oleh kedua anaknya. Fasakot, maka sang ibu itu membelah atamrota 1 butir kurma, ya, alati kanat turidu antakulaha bainahuma, yang tadinya itu rencananya mau dimakan sendiri, tapi karena diminta oleh kedua anaknya, maka kemudian 1 butir kurma ini dibelah jadi 2, diberikan kepada kedua anaknya, sehingga ibunya rela tidak makan. Fa'ajabani sa'nuha, maka apa yang dilakukan oleh seorang ibu ini bagi Sayyidah Aisyah sesuatu yang sangat mengagumkan. Sungguh luar biasa betapa besarnya kasih sayang seorang ibu. Ya, makanan yang sudah dipegang mau dimasukkan ke mulut diminta anaknya diberikan. Itu hanya orang tua yang bisa seperti itu. Kalau anak kepada orang tua tidak bakalan. Ya, kalau makanan itu yang pegang anaknya, terus yang lapar orang tuanya, kemudian diminta orang tuanya, belum tentu anaknya mau memberikan. Tapi ketika yang pegang makanan orang tua kemudian diminta anaknya,
ibunya rela tidak makan demi anaknya. Maka yang demikian ini benar-benar menjadikan Sayyidah Aisyah itu kagum, luar biasa wanita ini. Fadzakartu, maka aku ceritakan alladzi sonaat, apa yang telah dilakukan oleh wanita itu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu terhadap kedua anaknya itu membuat Sayyidah Aisyah kagum, kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qad aujaba, sungguh telah mewajibkan, laha, untuk ibu tadi, ya, biha, sebab baiknya dia kepada anaknya, al jannata, ke surga. Jadi ini keutamaan mengasuh anak perempuan, ya. Seorang ibu yang rela tidak makan demi anak perempuannya, dia rela malu untuk meminta karena memang tidak bisa usaha atau usaha yang lain sudah tidak ada, terpaksa harus meminta. Begitu dapat 3 butir kurma dibagi satu-satu, sedianya yang satu mau dimakan sendiri, tapi melihat anaknya masih lapar dan diminta anaknya, maka kurma yang sudah mau dimasukkan ke mulut itu dibelah jadi 2, diberikan lagi kepada anaknya. Maka perbuatan baik yang seperti itu, kata Rasulullah, menjadikan dia wajib masuk surga. A'taqoha, atau dia akan dibebaskan biha, sebab kebaikannya kepada kedua anak perempuannya, dibebaskan minan nari, dari neraka. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itulah sekalian, sekali lagi 2 hadis ini mirip, ya. Mirip, rawinya juga sama-sama Sayyidah Aisyah. Bedanya kalau yang hadis ke-9 tadi kurmanya cuma 2 untuk 3 orang. Sehingga ibunya dari awal memang tidak ada keinginan untuk makan. Nah, hadis yang ke-10 itu kurmanya 3. Tadinya dibagi satu-satu, rencananya yang 1 untuk ibunya mau dimakan, tapi ternyata diminta oleh anaknya. Nah, ketika diceritakan kepada Rasulullah komentarnya sama, bahwa kebaikan seorang ibu terhadap anak perempuan ini menjadikan dia terdinding, terhalang dari neraka. Kalau di hadis yang ke-10 menjadikan dia wajib masuk surga dan dibebaskan dari neraka. Kemudian hadis yang ke-11, wa'an Abi Suraih, diriwayatkan dari Abi Suraihin. Abi Suraih ini nama panggilan, nama aslinya Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, Abi Suraih berkata, qala, telah berdoa sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku uharriju, menganggap dosa kepada orang yang menyia-nyiakan haqqad dha'ifaini, haknya 2 orang yang lemah. Di dalam doanya Rasulullah bersabda, sungguh aku menganggap dosa jika ada orang yang menyia-nyiakan hak 2 orang yang lemah. Nah, 2 orang yang lemah itu siapa? Al yatim, 1 yaitu anak yatim. Anak yatim yang kebetulan juga miskin. Ya. Kecuali kalau anak yatim yang kaya, itu beda lagi. Makanya anak yatim itu tidak masuk dalam asnaf yang berhak menerima zakat. Kenapa? Tidak semua anak yatim itu miskin. Ya. Kalau bapaknya konglomerat, meninggal, anaknya walaupun yatim kan tetap kaya. Yang berhak menerima zakat itu adalah fakir, miskin, ya. Yatim tidak berhak. Kalau toh yatim diberi zakat, itu bukan atas nama yatimnya, tapi atas nama miskinnya. Nah, kalau yatimnya yatim orang kaya, ya tentu nggak perlu disedekahi. Ya. Nah, terus gimana haknya yatim yang kaya itu? Bukan untuk disedekahi, tapi diasuh, diawasi, dijaga. Jangan sampai harta yang menjadi haknya kemudian nanti direbut oleh saudaranya, bahkan oleh pamannya atau siapa gitu. Ya. Jadi mengasuh anak yatim itu dilihat yatimnya. Kalau yatimnya miskin, ya tentunya dikasih makan, disekolahkan, dibiayai dan seterusnya. Ya. Tapi kalau yatimnya yatim kaya, tidak perlu dikasih makan karena dia sudah kaya, dia bisa
dikasih makan dengan menggunakan harta yang dia miliki. Nah, kewajiban pengasuh adalah membimbingnya, ya, membimbingnya dan menjaganya sampai dia menjadi orang yang mandiri, supaya dia tidak terdolimi oleh saudaranya, oleh paman-pamannya. Karena kadang terjadi, ya, bapaknya kaya, anaknya masih kecil-kecil, bapaknya mati. Akhirnya harta anak yatim ini kemudian dikuasai oleh Pak D-nya atau Pak L-nya misalnya, itu tidak boleh itu. Ya, tidak boleh. Ada terjadian seperti itu. Nah, maka orang yang menyia-nyiakan hak dua orang yang lemah, yaitu yang pertama adalah yatim, itu termasuk dianggap dosa. Wal mar'ati, wal mazati, dan wanita yang tadi itu yang miskin atau janda yang lemah. Maka setiap kita, ya, punya tanggung jawab untuk membuktikan bahwa beragama kita tidak dusta. Apa itu? Kita punya kepedulian kepada anak yatim dan fakir miskin. Walaupun hubungan kita dengan Allah sangat baik, tapi kalau tidak punya kepedulian terhadap anak yatim dan fakir miskin, maka kita dianggap sebagai pendusta agama. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.